Yang lagi bingung nyari headphone wireless untuk kegiatan harian dan punya fitur yang lengkap, bisa nonton video ini. Kita akan bahas review Tozo H10. Headphone wireless sekarang sudah semakin marak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kelas harga dan pilihannya semakin bervariasi. Kali ini gue pengen share salah satu headphone wireless yang menurut gue menarik untuk bisa kita pertimbangkan buat dimiliki. Di kelas 800 ribuan, Tozo H10. Tozo H10 ini punya fitur dan spek seperti ini. Harganya dibanderol 899.000, tapi selama launching katanya jadi cuman 699.000 plus ada bonus case-nya. Fitur-fitur utamanya nih, Adaptive Hybrid Noise Cancellation, alias ini udah ada ANC sama transparansi modenya. Sudah support low latency mode yang bisa diaktifkan langsung dari headphone-nya. Noise Reduction Mic, jadi sudah menggunakan 3 mic ANC. Sudah menggunakan single dynamic driver ukuran 40 mm, jadi termasuk cukup gede loh. Sudah sertifikasi high-res audio, kompatibel dengan Bluetooth 5.3 dan bisa juga menggunakan aux in. Kapasitas baterai sampai 500 mAh. Jadi daya tahan baterainya sampai 56 jam menggunakan teknologi ORGX 2.0 yang bikin suaranya lebih jelas dan stabil. Ini teknologi yang dimiliki oleh Tozo. Dan yang terakhir, yang menariknya nih, sudah support aplikasi Tozo, dimana kita bisa ngatur EQ, ada AI translatornya, dan fitur-fitur yang lain. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini Music Lover. Untuk kelas 800 ribuan, cukup lengkap loh nih menurut gua. Jadi gua kasih poin 8. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Headphone ini adalah headphone dengan bentuk closed back over ear headphone. Jadi bisa gue bilang ini headphone full size. H10 ini punya fitur fisik yang cukup menarik. Satu lagi, H10 memiliki desain dan spek yang sama persis dengan Tozo HT2 yang laris di marketplace internasional. Bisa di swivel 90 derajat seperti ini, bisa di folding jadi kecil seperti ini, dan pads-nya bisa di tilt sekitar 20 derajat. Adjustment band-nya juga bisa diatur sampai 10 level pengaturan dengan mudah seperti ini. Pilihan warnanya ada hitam dan kaki atau krem. Build dari bahan ABS. Finishingnya doff dan termasuk rapih. Housingnya bentuk lonjong, cukup besar untuk nutupin kuping. Desainnya over ear. Housing sebelah kanan ada tulisan Tozo dan ada mikrofonnya. Untuk navigasi ada di housing kanan juga. Ada tombol power, tombol plus, minus, indikator lampu, konektor jack 3,5 mm, ada USB chargingnya, dan ada satu tombol buat mengaktifkan ANC, ambience mode, dan adaptive modenya. Untuk housing kiri itu polosan aja, nggak ada navigasinya. Sedangkan di bagian persendian ada marking L atau R. Di pads-nya di sebelah dalam juga ada markingnya L atau R. Buat pads kupingnya dari bahan memory foam, empuk dan di cover artificial leather. Begitu juga dengan pads headband-nya. Untuk desain dan build quality-nya lumayan bagus sih Music Lover. Gue kasih poin 7,5. Music Lover, sekarang kita cobain fittingnya. Buat gue nih, overall fittingnya nyaman. Dipakai lama tetap enak. Clampingnya masih nyaman. Nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu loose. Pads-nya di kuping juga kerasa empuk dan nggak kerasa panas. Untuk pads yang di bagian headband-nya memang nggak seempuk yang di kuping, tapi masih cukup oke kok. Isolation-nya bagus, kerasa kedap. Tanpa ANC aja, suara luar bisa diredus dengan baik. Buat gua, fittingnya cukup nyaman. Gua kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas koneksinya, pairing sama latensinya. Buat pairing awal termasuk mudah dan cepat. Setelah kita save di device kita, jadi lebih cepat lagi koneksinya. Ini juga sudah support Bluetooth 5.3, jadi memang termasuk cepat koneksinya. Buat latensi, ini aman. Nonton film nggak kerasa ada latensinya, main game sederhana juga masih aman. Apalagi buat main game, ini sudah ada low latency modenya loh, yang bisa diaktifkan langsung dari headphone-nya. Gua kasih poin 7,5 untuk koneksinya. Untuk kualitas mic-nya seperti ini. Kita dengerin dulu sampel suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Tozo H10. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Tozo H10. Tuning suaranya memang kerasa mid-centric. Jadi kerasa memang di boost di bagian vokalnya. Tapi suaranya cukup gede loh powernya. Terus clear, jelas, dan cukup stabil. Kerasa cukup natural juga. Noise reduction-nya juga berfungsi dengan baik. Suara luar bisa keredus. Gua kasih poin 8 untuk kualitas mic-nya.
Sekarang kita bahas sound quality-nya Music Lover. Tuning suaranya termasuk V-shape, jadi aman banget, bakalan cocok sama semua genre dan cocok dengan semua orang. Bassnya termasuk yang kuantitinya cukup gede, tebal, berbodi. Gue pikir juga masih cukup gesit dan kerasa punchy. Tapi memang ini masih bisa gue bilang bass yang agak boomy lah. Anak-anak bass head pasti bakalan suka banget sih. Untuk midnya posisinya mundur, jadi kalau dengerin vokal memang gue ngerasa ini agak tipis. Tapi tetap kedengeran clear dan jelas kok. Dengerin lagu-lagu yang banyak vokalnya masih enak. Treble-nya kerasa open, airy, cering-ceringnya, crisp-nya dapet. Nggak ada rasa mendem sama sekali. Menurut gua ini tuningnya bakalan cocok sama semua genre. Dan terutama istimewa untuk lagu-lagu seperti EDM, hip hop, K-pop, ataupun mungkin lagu-lagu TikTok. Sedangkan untuk teknis suaranya, ini kan kelas 800.000 dan gue bisa bilang teknis suaranya termasuk bagus untuk kelasnya. Detailnya bagus, mikro detailnya bagus, clarity-nya juga oke, jernih, resolusinya juga bagus Music Lover. Tekstur suara kedengaran dengan sangat jelas. Separasi instrumen juga bagus, nggak ada yang numpuk, kepisah-pisah, jelas semuanya. Soundstage masih bisa gue bilang termasuk yang presisi dan sesuai positioningnya. 3D imaging termasuk cukup lega, yang pasti wide-nya dapat. Depth-nya masih lumayan, height-nya juga masih lumayan lah. Transient, responsif, presisi, dan gue rasa ini termasuk cukup cepat. Dynamic range-nya juga bagus loh. Suara kecil tetap kedengaran, gak ada frekuensi yang hilang. Suara besarnya juga masih cukup kekontrol. Cuman memang kalau kita boost sampai gede volumenya, itu bassnya memang jadi menggelegar banget. Tapi yang gue suka, dia gak clipping ataupun pecah loh. Noise floor-nya cukup bersih, masih bisa gue bilang black background. Kualitas ANC-nya bagus Music Lover. Ini tipikal yang kedap dan cukup natural. Jadi nggak kayak kita masuk ke dalam air gitu. Masih enak kok. Untuk transparansi mode, gue juga suka. Ini suara luar kedengaran dengan jelas. Terus ya natural aja gitu suaranya. Kayak asli aja, kayak nggak pakai apa-apa. Ini termasuk bagus loh. Nah cuman memang tuning suaranya agak beda nih. Tuning suara yang ANC sama yang transparansi mode ternyata beda. Yang transparansi mode itu kerasa lebih tipis, kemudian lebih bright dibanding yang ANC yang memang terasa lebih deep bassnya, terus lebih extend treble-nya. Gue pribadi ngerasa tuning suara yang ANC itu lebih cocok. Untuk kegiatan entertainment juga enak Music Lover. Gue pakai untuk main game dapet, nonton film juga dapet. Main game sederhana aman banget. Apalagi ini juga sudah ada fitur low latency modenya. Terus gue pakai main FPS kayak PUBG, tetap enak, nggak kerasa latensi dan positioningnya cukup bagus. Nonton film oke juga. Terutama gue rekomendasi banget untuk film-film action. Ini dapat banget. Kayak apa ya, kesannya jadi dramatik banget gitu. Buat kualitas suaranya ini gue suka. H10 ini gue kasih poin 8,5. Buat gua, headphone wireless Tozo H10 ini bisa kita pakai untuk berbagai macam kegiatan. Jadi kalau Music Lover mau cari satu headphone wireless untuk semuanya, ini nih bisa nih. Genre lagu bisa dibabat semuanya sama dia. Versatile dengan kegiatan-kegiatan, ini versatile. Diajak main game bisa, nonton film bisa, dengerin musik apalagi. Terus kalau mau kita pakai untuk online meeting juga bagus, karena mic-nya lumayan. Dan harganya masih gue bisa bilang terjangkau loh. Harga 800 ribuan itu masih terjangkau. Jadi gue rekomendasiin untuk Music Lover coba nih Tozo H10. Ya tapi itu kan pendapat gue. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Mungkin kalau ada yang sudah coba, bisa ngobrol-ngobrol, bisa tulis di komen. Nanti kita diskusikan sama-sama. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!